Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali soal os scapula ya. Mungkin dulu teman-teman sudah pelajari os scapula. Nah, kita kali ini akan mereview singkat saja. Nah, di sini saya akan menggunakan dua pointer. Yang ini pointer besar ya, yang ini pointer kecil. Bisa kelihatan? Ini besar, ini kecil. Oke? Nanti akan saya gunakan dua pointer tersebut untuk menunjuk bagian-bagian dari tulang ini. Oke? Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah dari bagian belakang terlebih dahulu ya. Ini adalah penampakan dari bagian belakang. Kita akan mengamati terlebih dahulu bentuk secara keseluruhan dari os scapula itu seperti apa. Oke? Ini sedang kita lihat dari bagian belakang ya. Dari bagian posterior seperti ini. Kita lihat, kita putar. Ini bagian lateral ya. Kita putar lagi. Ini bagian anterior. Kita putar lagi. Ini bagian media. Kita kembali lagi ke bagian posterior. Oke. Nah, di bagian posterior ini yang akan kita bahas adalah dari yang bagian luar dulu ya, bagian pinggir-pinggirnya dulu. Di pinggir itu ada namanya tepi ya. Ini kalian bisa lihat pointer kecil yang saya tunjuk ya. Itu namanya tepi. Tepi dalam istilah anatomi disebut margo ya. Kalau kalian ngetik di MS Word terus kalian edit margin ya, margin left, right, top, button itu kan margin, itu kan tepi ya. Ini namanya margo atau margin ya, atau tepi. Nah, tepinya itu ada beberapa bagian. Ada yang namanya margo lateralis, yang ini ya, kalau dilihat dari sini ya, yang pipih ini ya. Nah, ini adalah margo lateralis. Kemudian yang di sini ini margo media ya, tepi media. Oke. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai margo superior. Kita lihat sedikit ke atas gini ya. Ini ya. Ini adalah margo superior. Ini ya. Tuh, kalau dilihat dari atas ya gini. Nah, ini margo superior. Oke, pointernya kelihatan ya. Jadi ada 3 margo nih yang sudah kita bahas. Margo medial, margo lateral, kemudian margo superior, ya kan? Nah, kemudian kita akan bicara soal sudut-sudut ya. Kita masih bicara dari tepian-tepian dulu ya. Nanti ke arah tengah, mendekati tengah, tengah gitu ya. Di bagian os scapula ini ada beberapa sudut. Ada angulus inferior ini ya. Kalian lihat pointernya. Jadi ini sudut, membentuk sudut seperti ini ya. Kemudian yang ini di atas ini ya, sudutnya seperti ini. Angulus alias angle ya, alias sudut. Di atas itu namanya angulus superior. Kemudian di sini ya, nah ini nih. Kalau kalian lihat di sini, ini septus ya, ini ya. Ini sudut namanya angulus acromialis ya. Kemudian setelah kita bicara soal margo, kemudian angulus, ya kan, kita akan bicara soal bagian yang paling luas, ya, bagian yang paling luas dari scapula yang tampak dari belakang ini, ya. Kalian bisa lihat di daerah sini ya, ini kan, oke. Itu disebut sebagai fossa, ya. Fossa itu artinya sebuah cegokan, ya, cegokan atau cekungan, tapi cekungannya itu landai, ya. Tidak dalam, jadi landai. Nah, namanya adalah fossa infraspinata. Infraspinata karena di bawah spina. Spina itu ini. Ini. Nah, ini spina ya. Ini spina. Kalau dilihat dari atas ya ini. Nah, ini spina nih, ya. Dari spinanya itu dari sini memanjang gini ya. Berlanjut membentuk tulang ini, yang ini nih, bagian tulang ini. Nah, ini nih. Ini ya. Ini namanya akromion. Kalau yang ini namanya spina. Jadi spina ini berlanjut membentuk akromion. Nah, tadi ini sudah kita bahas ya, ini akromion. Kemudian di bagian lateral. Nah, di bagian lateral ini ada sebuah cegokan juga ya, ini. Permukaan yang agak cekung landai ini. Ini nanti sebagai tempat dari caput humeri nempel di sini, berartikulasio ya, membentuk sendi ya. Ini namanya adalah cavitas glenoidalis ya. Namanya adalah cavitas glenoidalis.
Kavitas itu apa? Kavitas itu ya semacam cekokan juga ya, cekungan yang landai juga. Ini disebut kavitas, oke? Nah, kemudian di sini, nah, teman-teman amati di sini nih, nah, itu kita sebut sebagai leher ya. Kita sebut sebagai leher ini. Namanya adalah kolum scapula ya. Leher dari scapula. Nah, kemudian kita berlanjut ke bagian superior. Ini kita bicara dari posterior kan sudah, dari lateral juga sudah ya, kavitas glenoidal ini. Kita sekarang bicara dari superiornya. Nah, seperti ini. Di bagian superiornya juga ada semacam fossa ya, semacam cekokan landai gitu ya. Permukaannya itu cekung ya. Tuh. Nah, ini ya. Permukaannya itu cekung seperti ini, tapi landai, tidak cekung-cekung banget lah. Nah, namanya adalah fossa supraspinata. Area ini namanya fossa supraspinata. Kemudian kita bahas dari anterior nih. Nah, ini ada sesuatu yang khas di bagian anterior nih ya, cekokan ini ya. Ini namanya incisura ya. Incisura itu kalau diartikan tuh torehan ya. Torehan itu kalau teman-teman tahu, orang kalau mau manjat pohon, kadang ada beberapa orang tuh yang pohonnya tuh ditebang sedikit. Jadi dibikin torehan gitu loh buat pijakan kaki ya. Ini namanya adalah incisura. Incisura scapula tentunya ya. Nah, dari depan itu khasnya ada incisura. Oke, incisura scapula ini. Kemudian selain ada incisura scapula, ke arah lateral ini ya, ada namanya, nah ini namanya adalah processus coracoideus ya, itu ini ya, processus coracoideus. Processus itu apa sebetulnya? Processus itu kalau diartikan adalah tulang yang bagian ujung ya, tulang bagian ujung yang bentuknya itu ya agak membulat, tapi tidak betul-betul membulat. Di bagian depan ya, di bagian depan, nah, yang permukaannya luas ini ya, itu namanya adalah fossa subscapularis ya, fossa subscapularis. Oke. Oke, jadi kalau kita bicara ini scapula kanan atau kiri, ini adalah scapula kanan ya. Dengan posisi seperti ini kita sudah bisa menebak. Oh, ini kita lihat dari depan. Kemudian ini yang sebelah sini adalah bagian lateralnya. Kemudian yang sini adalah bagian medialnya. Berarti ini nanti ke lateral kan, bertemu dengan os humerus, ya, caput humeri, nempel di kavitas glenoidalis, ya kan? Berarti ini kita sudah betul melihatnya dari depan. Ini ciri khas ada incisura. Kemudian ada si processus coracoideus ini, ya kan? Oke, seperti itu. Jadi ini adalah scapula dextra. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Kalau ada saran dan koreksi, silahkan komen juga. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi.